Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati guru kita, sahibul majlis, yang punya majlis maulid keliling, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'akil. Allah yarzuqhu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa umur tawilan ma'a kamal as-siha wal afiyah fi ta'atillah wa mardatih. Begitu juga akhina Al-Habib Sekaf dan habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan tak lupa juga kepala desa kita, mudah-mudahan beliau dijadikan pemimpin yang adil, diberikan kesehatan zahir dan batin. Begitu juga seluruh pengurus masjid, takmir, mudah-mudahan semuanya sebagaimana mereka memperhatikan rumah Allah, insyaallah mereka akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagaimana kita dengar di kampung sini, Masya Allah, kegiatannya dari pagi penuh, dimulai dengan khatmul Quran, ya, pembacaan Al-Quran sampai khatam. Kemudian sore khatmul Quran, diteruskan dengan banjari. Betul Ustaz? Diteruskan dengan banjari. Ya, dengan banjari. Setelah banjari ba'dal maghrib masih tawassul khol kepada para sesepuh ada di daerah sini yang memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburannya menjadi kebunan surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sangat makmur sekali kampung di sini. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna asmallah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu majlis, di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wa haffathumul malaikah, kecuali pasti akan diliputi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diturunkan ar-rahmah was sakinah, diturunkan rahmat di perkumpulan tersebut, diliputi dengan rahmat, diliputi dengan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling istimewa adalah wa dzakarallahu fi man indah, namanya orang-orang tersebut akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya bersama para malaikat dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, tempat ini, tempat kampung ini, wabil khusus masjid ini, maka tidak akan diragukan lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran ada di tempat ini. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya meliputi daerah sini, meliputi orang-orang sini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ragu lagi, pasti kampung ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih istimewa, disebut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih istimewa dari itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ketika nama kita disebut oleh Pak Wali Kota saja di rapatnya, di pertemuan khususnya, maka kita pun akan bangga. Dan itu sifat manusiawi. Disebutkan gubernur dalam rapatnya, atau disebutkan presiden dalam mungkin persnya atau dalam rapat tertutupnya, nama kita disebut, maka kita pun akan bangga. Lalu bagaimana kalau yang menyebut kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala?
maka itu adalah sangat istimewa. Maka itu jangan tinggalkan majlis-majlis zikir seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama dalam memberikan pengertian mengenai zikir kepada Allah di sini banyak pendapat. Ada yang mengatakan di situ adalah dalam membaca Al-Qur'an. Dan memang ada riwayat hadis, ma jalasa qaumun yatluna kitaballah wa yatadarusuna illa wa haffatul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah was sakinah wa dzakarallahu fi man indah aw kama qala. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah pembacaan Al-Qur'an. Ada yang mengatakan di situ itu adalah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga majlis ilmu pun juga masuk dalam yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu, majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah itu juga termasuk zikir kepada Allah. Maka itu di Al-Qur'an dikatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikir. Siapa ahlul dzikir di sini? Adalah ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui akan sesuatu. Termasuk majlis yang di situ membahas ilmu, fikih kah atau yang lain yang membahas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga termasuk majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah di tempat ini, di masjid ini, alhamdulillah ada majlis setiap bulannya yang di situ membahas tentang sedikit masalah fikih dan yang lainnya, dan juga ada tanya jawabnya. Alhamdulillah yang isi Al-Faqir sudah berjalan 3 tahun saja. 3 tahun atau 4 tahun mulai sebelum Covid alhasil. Ya. Wa subhanallah. Ya, saya ini sebenarnya enggak tahu kalau masjid ini dulunya sudah pernah didatangi dan dibuat tempat majlis oleh Habib Ana Taufik, guru abah saya sendiri. Masya Allah, ternyata dari tahun 94, ya kurang lebih tahun 94, 95 Habib Taufik sudah majlis ada di masjid ini dengan majlis DPI-nya dulu. Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf juga guru saya, paman saya. Habib Umar Al-Muhdar, ya Habib Hadi Ali Idrus, ini alhamdulillah. Ya, ternyata masjid ini dipenuhi dengan para ahlul bait, dipenuhi dengan orang-orang yang ahli ilmu, yang di sini makmur dengan majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya enggak tahu. Tiba-tiba saya di masjid ini ternyata subhanallah magnetnya orang sini kuat. Ternyata dari dulu bapak saya sudah di sini, pernah majelis ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi istiqamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kehidupan kita kalau ingin sukses dunia wal akhirah tidak ada lain kecuali kita cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa menjadi penduduk surga kecuali kita ini memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita itu bisa dilihat sesuai kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Seberapa kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad, sebegitulah iman yang kita miliki. Jadi memang cinta kepada Nabi Muhammad ini barometer iman kita. Yang bisa mengantarkan kita kepada surga adalah iman. Kita bisa melakukan sholat, ta'ah dan yang lainnya ini karena iman dalam diri kita. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dunia, percaya surga, percaya neraka, percaya hari kiamat, itu adalah iman, amalul qulub. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in atau kama qala." Rasulullah bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dicintai daripada ayahnya, lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai dari dirinya sendiri, dari hartanya dan dari seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah nomor 1. Gak ada yang lebih istimewa kecuali cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tadi sudah dikatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang
nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta kepada Michael Jackson, maka dikumpulkan bersama Michael Jackson. Kalau kita cinta kepada artis, maka ya kumpul sama artis. Ada di akhirat, bukan ada di dunia. Kalau di dunia cuma sementara, akhirat selamanya. Tapi kalau cinta kepada orang soleh, cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan dikumpulkan bersamanya ada di akhirat selama-lamanya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita, jangan tertipu akan hadis tersebut, almar'u ma'aman ahab. Jangan hanya itu. Bagaimana kita lihat orang non muslim, mereka orang-orang Nasrani mengaku cinta kepada Nabi Isa, cinta luar biasa kepada Nabi Isa, sampai melebihi batas. Kenapa? Sampai menganggap Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Tapi apakah cintanya tersebut akan membuat mereka berkumpul dengan Nabi Isa? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti syariat Nabi Isa. Kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka kita pun gak akan bisa dikumpulkan bersamanya. Pengen kumpul bersama Nabi Muhammad, ikuti syariatnya. Itu tanda cinta yang sesungguhnya, bukan hanya pengakuan, tapi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita ingin membuktikan, banyak. Salah satunya dengan mengikuti syariatnya. Wajib mengikuti syariatnya. Kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya, mencintai ahlul baitnya. Ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen tahu diri kita cinta beneran atau enggak? Lihat perilaku kita. Sudah sesuai dengan syariatnya Nabi apa enggak? Lihat diri kita semangat menjalankan sunnahnya Nabi atau enggak? Lihat diri kita cinta kepada ahlul bait Nabi atau enggak? Hadirin, cinta kepada ahlul bait itu bukan omongannya ahlul bait, bukan omongannya habaib. Cinta kepada habaib ini bukan permintaan habaib, tapi ini adalah memang perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengikuti perintah Rasulullah dan perintahnya Allah. Kita hamba tugasnya hanya nurut. Tidak bisa kita minta lebih dari itu. Tugas kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan memang ada beberapa hal yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan bisa dirubah. Walaupun doa sampai mulut kita jebol misalnya, nggak akan bisa. Contohnya, ada seseorang memang sudah ditakdirkan diciptakan oleh Allah menjadi perempuan. Bisakah dia berdoa untuk bisa menjadi laki? Nggak mungkin. Yang laki pun sama, pengen jadi perempuan, nggak bisa. Laki punya hak sendiri, perempuan punya hak sendiri. Laki punya kewajiban sendiri, perempuan punya kewajiban sendiri. Dan ada juga yang diciptakan, ada yang lahir di Indonesia, ada yang lahir di Eropa. Lahir di Eropa, mukanya ganteng-ganteng misalnya, hidungnya 2 meter kayak Pinocchio, rambutnya nggak pakai semir sudah kuning. Indonesia ya seperti yang kita lihat, alhamdulillah. Untung sama Allah nggak dilihat fisiknya kita ini. Untung sama Allah nggak dilihat fisiknya. Masya Allah orang Asia ini, ya sudah dari postur badan kalah, ya tingginya kalah, gedenya kalah, mukanya kalah, seluruhnya kalah kalau sama Eropa ini. Nggak ada apa-apanya kita ini. Ya, cuman alhamdulillah yang dilihat sama Allah bukan fisik kita. Bisakah seorang yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, dilahirkan ada di kota atau daerah Sukoharjo, kemudian minta pindah Spanyol? Enggak, saya lahir di Spanyol. Enggak bisa. Itu sudah ketentuan Allah, enggak bisa kita tolak. Tugasnya apa? Ya sudah, yang di Spanyol jalani Spanyol, yang di sini jalani yang di sini. Tapi tidak ada lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok utamanya. Begitu juga kita, ada yang diciptakan sebagai murid, ada yang diciptakan sebagai guru. Tugasnya murid apa? Menghormati gurunya. Tugasnya guru mengajari muridnya, menyampaikannya, mengenalkannya kepada Rasulullah, mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai murid harus ta'zim.
Enggak, saya pengen guru saya takdim kepada muridnya. Enggak ada. Di mana-mana murid harus takdim sama guru. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu juga orang, ada yang memang sudah diciptakan jadi ahlul bait, ada yang enggak diciptakan jadi ahlul bait. Tugasnya apa? Yang bukan ahlul bait menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya dengan apa? Dengan cinta kepada ahlul bait. Cinta kepada ahlul bait. Yang ahlul bait pun sama, harus menghargai pecintanya, harus mengajarkan yang baik kepada pecintanya. Enggak bisa. Yang jadi habaib ini juga enggak minta jadi habib. Enggak bisa. Sudah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga diperintahkan, diharuskan sebagai habaib menghormati pecinta-pecintanya, mengajarkan kepada pecinta-pecintanya. Jadi habaib ini bebannya 2 kali lipat. Jadi habaib ini bebannya 2 kali lipat. Kenapa? Dia mesti dituntut untuk memberikan contoh yang baik. Kalau sudah ada satu melenceng maksiat, langsung kabarnya di mana-mana. Habib kok begini, Habib kok begini. Ini sudah tekanan mental, beban ini. Maka itu habaib tapi juga manusia. Ahlul bait, kita wajib mencintai ahlul bait bukan karena perorangannya, tapi karena dzatiyahnya. Karena memang di diri mereka ada Rasulullah SAW. Kita cinta bukan karena orangnya baik, orangnya santun, ini keras, enggak. Tapi cinta karena Rasulullah. Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah SAW. Bukan pada perorangan, ya. Bukan pada perorangan. Oh, saya senang sama Habib Fulan. Kenapa? Santun, enak, enggak keras. Yang ini keras, enggak senang. Kenapa? Keras, marah-marah terus. Ya, yang cinta yang marah-marah terus senang, ini tegas, marah. Yang ini lemes, enggak senang. Tidak, itu belum cinta kepada Ahlul Bait. Itu cinta kepada orangnya. Itu cinta kepada orangnya. Kenapa? Kalau dia keras juga berarti enggak senang. Tapi kalau cinta karena dzatiyahnya, siapapun mereka, keraskah, lembutkah, tetap kita hormati dan kita cintai karena Ahlul Baitnya. Dan kita diperintahkan dalam hadis mengikuti jalan Ahlul Bait supaya kita selamat di zaman fitnah yang seperti ini, di zaman orang sudah lupa dengan haknya. Kita pegang Al-Quran, kita pegang hadis, dan kita pegang ajaran Ahlul Bait. Ahlul Bait manusia sama seperti yang lain, juga punya nafsu, juga bisa bermaksiat. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukan kita mengikuti perorangan Ahlul Bait, tidak. Mengikuti perorangan Ahlul Bait tidak. Kenapa? Karena kalau perorangan ada yang maksiat. Manusia punya syahwat, punya nafas. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah mengikuti Ahlul Bait adalah mengikuti ajaran Ahlul Bait. Ajaran Ahlul Bait mengajarkan adalah ilm, amal, wara, khauf, zuhud. Itu ajaran Ahlul Bait. Ikuti itu. Selamat. Ilmu, cari ilmu syariat, mengamalkan ilmu, mengajarkan takut kepada Allah, mengajarkan wara dalam urusan dunia, dan zuhud dalam urusan dunia. Ini ajaran Ahlul Bait. Ini yang harus kita pegang. Bukan mengikuti satu perorangannya, enggak. Ikuti ajarannya. Baru kita akan selamat. Akan selamat kita ini kalau mengikuti ajaran mereka. Maka itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada seorang itu adalah rezeki minallah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah suatu kenikmatan, kekhususan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita masing-masing. Cinta itu adalah rezeki minallah. Ada seorang tampan luar biasa, cinta sama perempuan yang, ya mohon maaf, yang tidak cantik. Bisa dibilang mungkin gemuk, hitam, botak. Ya, gemuk, hitam, botak. Misalnya ini cinta, ganteng luar biasa ini yang laki. Subhanallah, teman-temannya bingung. Oh, apa nih kau nih? Darus, pokoknya cinta. Ini cinta memang nggak bisa diungkapkan. Sudah minallah. Nah, kita yang sudah punya cinta kepada Rasulullah, rawat cinta tersebut jangan sampai hilang. Itu modal utama kita. Cinta kepada Ahlul Bait, rawat itu. Jangan sampai kita benci. Rawat. Jangan sampai kita benci. Rawat dengan apa? Dengan kita lebih mengenal bagaimana Rasulullah. Dengan majelis maulid seperti ini kita dijelaskan bagaimana Rasulullah, ketampanan Rasulullah, akhlak Rasulullah, bagaimana supaya kita lebih cinta, lebih cinta, lebih cinta. Kalau sudah cinta nanti akan timbul syok, dzauq,
Ya, kalau sudah cinta akan timbul seperti itu. Kalau sudah para aulia itu nggak akan bisa sampai magum wali. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak akan bisa menjadi orang istimewa kecuali cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Cintanya sama Allah luar biasa. Ya, Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Maulid nggak akan hallnya rame, nggak akan menjadi orang istimewa, dikenang orang banyak kecuali karena cintanya kepada Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, beberapa hari lalu kita hallnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hari Sabtu malam Ahad kemarin tuh bertepatan dengan hallnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu kalau bisa bentar lagi kita bacakan Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani ya, supaya kita mendapatkan keberkahan. Habib Ali Al-Habsyi terakhir ini Pak, terakhir ini sering dibawakan sama ayah saya dan juga beberapa kali saya bawa. Ini ya perbedaannya orang cinta sama enggak. Orang ini kalau sudah cinta mau dimanapun, mau kayak apapun yang dicintai, pokoknya sama orang yang dia cintai pengennya. Dan perbedaan cinta kita kepada seorang biasa sama Rasulullah itu beda. Kenapa? Kalau orang biasa semakin kita gali kehidupannya, semakin banyak kita mendapatkan kekurangannya. Kenapa? Memang manusia nggak ada sempurna. Semakin banyak kekurangan yang kita tahu, semakin berkurang cintanya. Tapi berbeda kalau sama Nabi Muhammad. Semakin kita gali sejarahnya, semakin kita gali Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan yang lebih, sehingga cinta kita lebih bisa bertambah kepada Rasulullah SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad? Seluruh syairnya rata-rata 90% memuji Nabi Muhammad dan tidak pernah menyebut langsung nama Nabi Muhammad, enggak, tapi Habibi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang kalau sudah cinta, saya mau tanya, pengantin, ada pengantin laki dengan perempuan baru nikah. Orang itu kalau nikah biasanya bagaimana? Wah, dibuatkan kamar kemanten khusus. Kamar kemanten. Wah, catnya dirubah, direnov, dikasih pernak-pernik, dikasih bunga walaupun bunga palsu. Kadang kasih buah-buahan walaupun buah-buahannya palsu kadang-kadang. Ya. Kasih kasur yang baru, spray yang baru, istimewa. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang itu nikah karena ingin masuk kamar pengantin tadi itu? Apakah seorang itu nikah hanya pengen ngerasakan buah-buahan palsu tadi itu? Pengen menikah hanya karena kasur yang baru? Enggak. Tidak, keinginan orang menikah adalah kumpul dengan istrinya, kumpul bersama yang dia cintai. Masih digedek enggak apa-apa, masih terbuat dari bambu kamarnya, yang penting sama yang istrinya. Kalau cuma masuk kamar pengantin gak ada istrinya, ya percuma, ya podo ae. Ya. Tapi kalau sudah sama istrinya, walaupun dimanapun, yang penting sama istrinya, oke, no problem. Yang penting ambil bojo. Itu tujuan utamanya. Nah, orang-orang ini, para aulia ini, orang-orang solihin ini, orang-orang wali ini, mereka ini menjadikan tujuan hidupnya adalah untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dimanapun pokoknya kumpul sama Rasulullah. Apapun cobaannya, apapun rintangannya, pokoknya kumpul sama Rasulullah. Walaupun surga yang begitu nikmat, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi apa? Itu enggak buat aku tertarik untuk masuk surga. Enggak. Yang buat aku tertarik masuk surga itu karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang begitu istimewa. Surga ini istimewa. Kurang apa surga? Kita kerentak sesuatu langsung ada. Minta apapun ada di surga ini. Semuanya ada. Kalau kita mau ngomongin surga nggak bisa. Semakin kita bayangkan keindahan surga masih lebih dari itu. Tapi itu buat pecinta Nabi Muhammad nggak buat tertarik. Kenapa? Karena yang dia inginkan bukan surga. Sebagaimana pengantin, yang dia inginkan bukan kamar pengantin. Yang dia inginkan kumpul sama istrinya. Begitu juga pecinta Nabi Muhammad. Yang dia inginkan bukan hanya masuk surga, tapi berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mudah-mudahan keluar dari majelis ini cinta kita sama Nabi Muhammad semakin bertambah. Mudah-mudahan kita cinta sama Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah, bisa digampangkan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan nanti di surga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf, dan jazakumullah khair kepada takmir yang ada di sini, pada panitia seluruhnya, para ibu-ibu yang menyiapkan, yang bekerja keras menyiapkan konsumsi. Jazakumullah khair. Semoga Allah yang balas. Semoga dengan berkatnya antum khidmat ini, antum dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok di Duren Sewu di rumahnya Pak Suheri ba'dal isya dihadiri insyaallah oleh Habib Zain Ba'bud dari Lawang. Insyaallah kelilingan maulid 40 hari di tempatnya Bapak Suheri Duren Sewu yang dihadiri oleh Habib Zain Ba'bud Lawang. Kemudian botolnya, gelasnya, semuanya dikeluarkan dari masjid, jangan sampai ditinggal. Ya Rabbana a'tarafna bi'an